pagi teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Cici hari ini senang sekali bisa menyapa teman-teman khususnya yang di kelas yang lebih besar. Kalau hari Minggu sebelumnya kadang Cici menyapa adik-adik yang lebih kecil. Nah sekarang Cici rindu mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk memuji nama Tuhan, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Cici undang kita semua untuk bernyanyi dengan sepenuh hati untuk Tuhan, karena kita percaya pada waktu kita semua melihat video ini, kita sedang beribadah, kita sedang berdiri di hadapan Tuhan, dan kita mau memuji nama Dia, kita mau menyembah Dia. Nah teman-teman, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Supaya kami boleh datang bersama-sama, berkumpul bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami semua di rumah kami masing-masing, kami terpisah dari satu rumah ke rumah yang lain, tapi kami percaya setiap kami yang hadir pada hari ini punya kerinduan untuk memuji nama Tuhan, dan kami punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin waktu sekolah minggu kami. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kita ada di rumah, karena sekarang ini kita tidak bisa pergi kemana-mana, tapi Cici pengen ajak kita, bukan hari ini aja ya, tapi setiap hari dalam hidup kita, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita hidup hari ke hari, dari pagi kita bangun tidur, kita buka mata, Tuhan kasih berkat kehidupan yang luar biasa. Adik-adik, teman-teman semua, Cici harap kita boleh mulai memikirkan apa sih berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, Cici ajak kita semua nyanyi Betapa Aku Bersyukur. Mari kita nyanyikan pujian ini.
berkat apa sih yang Tuhan kasih pada diri kita. Kita akan berpikir, oh Tuhan kasih orang tua, papa mama, Tuhan kasih saudara, adik kakak, Tuhan kasih opa oma, Tuhan kasih makanan di rumah, Tuhan kasih kita sekolah yang baik, Tuhan kasih kita teman-teman yang baik. Tapi teman-teman sekalian, ada nggak yang pernah mensyukuri atas satu berkat Tuhan yang Tuhan kasih luar biasa? Yaitu apa? Keselamatan. Tuhan kasih kita keselamatan. Maksudnya apa? Supaya pada waktu nanti kita mati, kita tidak akan neraka, tetapi kita boleh hidup bersama dengan Tuhan. Cici mau ajak teman-teman sekalian untuk menyanyikan satu buah pujian yang sangat bagus sekali. Pujian ini sudah lama sekali, sudah dinyanyikan oleh orang-orang sebelum kita bahkan lahir. Kamu belum lahir, Cici juga belum lahir. Nah, Cici mau mengajarkan lagu ini kepada kita, tapi Cici mau kalian juga belajar ya di rumah. Jadi benar-benar ikutin lagu ini. Kita mau nyanyi lagu Amazing Grace. menyelamatkan seorang yang sebenarnya tidak layak diselamatkan. Siapa? Yaitu kita. Kita yang dulu tersesat, tetapi sekarang kita ditemukan oleh Allah. Kita dulu buta karena kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tapi sekarang kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Lalu pujian ini juga berkata, Tuhan berjanji sama kita, menjanjikan sesuatu yang baik, dan janjinya itu janji yang bisa dipegang, yang tidak akan diingkari. Tuhan akan menjadi pelindung kita, Tuhan akan menjadi bagian kita selama hidup kita. Wah, bagus ya. Nah, adik-adik, teman-teman sekalian, Cici harap
Kita selalu mengingat pujian ini. Pujian ini dari dulu sekali sampai sekarang masih tetap dinyanyikan. Kenapa? Karena pujian ini punya kekuatan kata-kata yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sekarang Cici mau ngajak teman-teman semua, kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Halo semuanya, Shalom. Apa kabar kalian? Koko berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat. Kita bersyukur
kita boleh memuji Tuhan, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kalian ikuti kokoh dalam hati ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami ingin belajar sebagian firman-Mu Tuhan. Pimpin kami supaya kami boleh mengerti dan dimampukan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin hamba yang mengajar Tuhan, urapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar maupun hamba yang bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, teman-teman, setiap dari kita punya keluarga, pasti kan? Tetapi setiap keluarga tidak ada yang persis sama. Ada keluarga yang komplit papa mamanya. Tetapi ada keluarga yang mungkin papa mamanya sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Salah satu papa mamanya sudah dipanggil Tuhan. Mungkin ada juga keluarga yang punya anggota yang banyak, anaknya banyak. Tapi ada juga keluarga yang anggotanya sedikit, punya anaknya sedikit. Nah, tidak ada keluarga yang persis sama. Tetapi kita bersyukur kalau Tuhan menciptakan keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah tempat kita dibimbing, dikasihi, dijaga oleh orang tua kita. Nah, kita bersyukur kita semua punya keluarga. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu pengajaran Tuhan Yesus. Dia mengajar tentang sebuah keluarga. Keluarga yang kecil. Hanya terdiri dari seorang ayah dan 2 orang anak. Anak yang bungsu dan anak yang sulung. Nah, kita akan belajar firman Tuhan ini. Mari semuanya kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 15. Kalian boleh buka Alkitabnya di dalam rumah kalian masing-masing. Kokoh akan bacakan untuk kita semua. Dari Lukas 15, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 32. Lukas 15, ayat 11 sampai 32. Mungkin kalian sudah tahu ceritanya. Tapi kita akan gali lebih dalam lagi tentang cerita ini ya. Tentang apa? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jaringnya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita.
Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya teman-teman, Yesus selama hidupnya, Tuhan Yesus mengajar banyak pengajaran kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang mengikuti dia. Kepada orang Farisi, pemungut cukai, kepada ahli Taurat, Tuhan Yesus mengajar mereka. Nah, satu kali di dalam pengajarannya dia berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Jadi di dalam kisah ini sangat menggambarkan Bapa sebagai Allah di surga. Dan kedua anaknya itu adalah sebagai manusia, sebagai orang yang percaya. Ada yang sebagai anak yang bungsu, ada sebagai anak yang sulung. Nah, kita akan masing-masing coba melihat masing-masing tokoh dalam pembacaan kita ini. Seperti apa mereka ya, kita akan coba baca. Nah, satu kali di awal kisah diceritakan ada seorang anak bungsu. Dia datang kepada bapaknya, lalu dia meminta bagiannya, harta bagiannya. Lalu kita tahu ceritanya, dia diberikan oleh bapaknya, lalu dia pergi untuk berfoya-foya ke negeri lain. Dari situ timbullah bencana kelaparan, lalu kita tahu ceritanya anak yang bungsu ini tidak punya lagi uang, tidak punya lagi tempat tinggal, tidak punya lagi teman-teman. Sampai dia tidak tahu mau makan apa. Bekerjalah dia di sebuah ladang, menjaga babi. Dia mau makan ampas untuk makanan babi, tetapi masih juga tidak ada yang memberikannya. Di saat itulah dia sadar dan dia mau kembali kepada bapaknya. Nah, kita belajar apa dari tokoh si anak bungsu ini? Yang pertama adalah dia seorang anak yang rakus, ya, karena dia menginginkan bagiannya. Dia ingin segera mendapatkan bagiannya dan menikmati harta bagiannya. Dia menjual seluruh hartanya, lalu dia bersenang-senang. Dia meninggalkan Tuhan. Dia melupakan bapaknya. Tetapi sampai satu ketika, dia menyadarinya. Kita lihat ya, dia berkata apa. Mari kita baca bersama-sama. Aku akan baca buat kalian. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Di sini dia menyadari tentang kesalahannya. Lalu dia merasa bahwa dia tidak layak lagi disebutkan sebagai anak. Dia mau datang kepada bapaknya dan mau berkata kepada bapaknya, "Bapak, jangan panggil aku lagi anak, tetapi aku mau bekerja sebagai salah satu orang upahan Bapak." Nah, disinilah dia mulai menyadari betapa dia sudah menyia-nyiakan haknya sebagai anak. Dan dia merasa dia tidak layak lagi sebagai anak, dan lebih baik dia menjadi orang pekerja bapaknya. Lalu, pergilah ia mendapati bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di sini kita belajar bahwa ayahnya yang menggambarkan Bapa kita di surga. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Ayahnya tahu kalau anaknya itu sudah berdosa, sudah melakukan hal yang tidak baik. Tetapi dikatakan bahwa ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Bapa kita di surga, Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari kita. Sehingga dia dikatakan berlari mendapatkan anaknya. Dia mencari anaknya yang hilang. Dia mendapati anak yang hilang. Lalu dia merangkul dan mencium dia. Bapaknya begitu mengasihi anaknya yang bungsu ini. Meskipun anaknya ini sudah melakukan kesalahan. Nah, seperti itulah Bapa kita di surga. Bapa yang penuh kasih. Jikalau kita mau mengakui kesalahan kita dan datang kepada Tuhan, Dia akan mengampuni kita. Dia akan terus mengasihi kita. Anak itu berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Apakah bapaknya marah-marah setelah itu? Enggak. Bapaknya berkata apa? "Cepat, hamba-hamba ke sini, bawa jubah yang terbaik. Pakaikanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan makan. Marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Ketika kita mengakui dosa kita, ketika anak bungsu itu mengakui dosanya kepada bapaknya, maka bapaknya mengampuninya. Dan bapaknya terus mengasihi dia, bahkan memberikan dia jubah, makanan untuk sama-sama bersukaria. Anak yang bungsu ini dikatakan sudah mati dan menjadi hidup kembali. Dia sudah meninggalkan bapaknya, tetapi kemudian dia menyadarinya dan bertobat dan kembali kepada bapaknya. Dan bapaknya menerima dia. Nah, teman-teman, apa yang terjadi kepada anak yang sulung? Anaknya yang sulung ketika itu dia mendengar bahwa bapaknya mengadakan pesta buat adiknya yang bungsu. Apa yang dia katakan? Dia katakan kepada bapaknya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa," ayat 29. "Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia."
Dari sini kita belajar apa? Dari sifat si anak sulung. Anak yang sulung ini, dia iri hati kepada adiknya yang bungsu. Dia iri hati. Dia merasa ayahnya, bapaknya tidak adil. Bukannya menghukum adiknya, tetapi justru malah diberikan pesta. Dia merasa bahwa bapaknya tidak adil. Dan dia iri hati kepada adiknya. Tetapi bapaknya bilang apa? Bapaknya bilang, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, di sini kembali bapaknya, ayahnya tidak memarahi anak yang sulung. Tetapi ayahnya ini mengajar anaknya yang sulung ini. Dia bilang bahwa segala hartanya miliknya adalah kepunyaan anak sulung itu. Nah, kita harus bersuka cita karena adikmu telah datang. Adikmu telah hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita lihat kembali bahwa ayahnya tidak memarahi dia, tetapi ayahnya juga tetap terus mengasihi dia. Nah, teman-teman, kita terkadang seperti salah satu dari kedua anak ini. Apakah kita anaknya yang bungsu, yang begitu semangat, menggebu-gebu, mau menikmati kekayaan dunia, menikmati situasi dunia, lalu dia mulai meninggalkan ayahnya, meninggalkan Tuhan, lalu bersenang-senang melupakan Tuhan? Ada anak-anak Tuhan yang seperti itu, seperti anak yang bungsu. Lalu ada anak-anak Tuhan seperti anak yang sulung, yang selalu dekat dengan bapaknya, yang mungkin kelihatan tekun, rajin, selalu membantu ayahnya. Kalau anak Tuhan selalu rajin ke gereja, membantu di dalam pelayanan dan di dalam hal-hal lainnya. Tapi ketika datang satu hal yang tidak disukai oleh dia, anak yang sulung itu cepat menjadi marah, lalu bersungut-sungut kepada bapaknya, iri hati, dan bahkan bermaksud berkata bahwa ayahnya itu, bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan kasih segala sesuatunya ini, penderitaan ini, kesusahan ini? Dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, inilah dua ciri dari masing-masing anaknya, yang bungsu, yang sulung. Tetapi kita belajar bahwa Tuhan sebagai Allah yang baik, yang selalu mengasihi kita dan mau mengampuni kita jikalau kita datang bertobat kepadanya. Allah yang penuh kasih, Allah yang mencari kita, Allah yang menyelamatkan kita, dan Allah yang mau memberikan kepada kita berkat-berkat, baik jasmani maupun rohani. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes. 1 Yohanes 1, ayatnya yang ke-9. Aku akan bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 1, ayat yang ke-9. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ayat ini berkata bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia dan adil. Kalau kita mau
datang mengakui setiap dosa kita, dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu terus kita bilang dalam hati, wah enak dong kok, setiap ada kesalahan bisa langsung diampuni, aku akan berbuat kesalahan terus. Kalau gitu kan setelah salah datang ke Tuhan, minta ampun, diampuni. Apakah benar begitu teman-teman? Enggak. Kalau orang yang terus melakukan kesalahan, berulang-ulang berkali-kali dia tidak menyadarinya, ya itu artinya dia main-main. Itu artinya dia memainkan Tuhan, itu nggak boleh. Dan itu artinya dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, bertobat adalah artinya berbalik 180 derajat. Kalau kita belajar, 360 derajat itu adalah lingkaran. Kalau 180 derajat itu setengah lingkaran. Berbalik 180 derajat artinya yang tadinya mengarah kepada dunia, sekarang berbalik 180 derajat mengarah kepada Tuhan. Yang tadinya melakukan hal-hal yang tidak benar, sekarang dia berbalik melakukan hal-hal yang benar. Itu artinya bertobat. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman menyadari teman-teman berbuat salah, bertobatlah. Dan akuilah semuanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia akan mengampuni kita. Tapi kita harus sungguh-sungguh berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Bukan malah main-main. Nah teman-teman, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita tidak seperti anak yang bungsu itu. Anak yang rakus, anak yang maunya menikmati keinginan dunia, lalu meninggalkan Tuhan. Tidak, kita tidak mau seperti anak yang bungsu itu. Begitu pula kita tidak seperti anak yang sulung itu. Terlihat rajin bergereja mungkin, terlihat baik, tetapi begitu ada satu permasalahan, begitu ada sesuatu hal yang dia tidak suka, dia menyalahkan Tuhan. Dia marah, dia bersungut-sungut, dia iri hati. Kita tidak seperti kedua anak itu. Biarlah kita boleh dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalam hidup kita, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, Bapa yang mengasihi kita. Dan kita ini adalah keluarga kerajaan Allah. Kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kalian ikuti kokoh di dalam hati. Setelah selesai kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca, yang kami renungi pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang mengasihi kami Tuhan. Dan kami percaya setiap berkat yang kami terima itu karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan bila seringkali kami seperti anak yang bungsu. Kami meninggalkan Tuhan untuk sesuatu yang bersifat sementara. Ampuni kami bila mungkin kami seperti anak yang sulung, yang cepat marah, bersungut-sungut kepada Tuhan ketika ada hal yang tidak mengenakan terjadi. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh mengikut Engkau Tuhan sebagai anak-Mu yang baik dan taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Tuhan sertai mereka,
terus berikan kesehatan, sukacita Tuhan, dan iman yang boleh terus bersandar hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, teman-teman, Koko ada kuis yang Koko ingin kalian untuk menjawabnya. Nah, ada 2 pertanyaan yang Koko siapkan buat kalian. Yang pertama, sebutkan sifat dari kedua anak itu, baik yang sulung maupun yang bungsu. Apa sifat mereka? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, menurut kalian dari cerita yang kita dengar tadi, Bapa kita di surga punya sifat seperti apa? Ceritakanlah sifat Bapa kita di surga seperti apa. Nah, 2 pertanyaan ini ya, teman-teman ya. Kalian bisa kirimkan ke WA Koko, nanti nomornya ada di layar kalian. Kalian bisa kirimkan jawabannya WA Koko hari ini juga sebelum jam 5 sore. Nanti kita akan kumpulkan, Koko akan kumpulkan siapa yang lebih cepat memberikan jawaban, nanti akan dikumpulkan sehingga pada saatnya nanti akan dikasih hadiah buat yang punya nilai yang paling banyak. Ya. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. When we